Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi error. Maaf ya tadi error, nggak apa-apa. Sekarang kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Terus Nah ya, kemarin udah nulis semuanya. HP yang kamu punya jangan sampai berubah itu HP itu tadi. Nomor HP-nya ya, nomor HP-nya. Baik, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Kemarin kita sampai jujur, amanah, dan istiqomah. Apa itu jujur, apa itu amanah, dan apa itu istiqomah. Sekarang kita pada bab ketiga, semua bersih, hidup jadi nyaman. Nah, kebersihan pangkal kesehatan. Nah, apa artinya toharoh? Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis ya. Hadas dan najis lah. Bersuci dari najis itu najis ada 3. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Itu ada tingkatannya. Najis mukhaffafah itu najis yang paling ringan. Najis mutawassithah najis yang sedang. Najis mughalladah najis yang paling berat, paling besar. Najis mukhaffafah najisnya seorang bayi laki-laki yang belum makan selain minum ASI. Ya, itu najis paling ringan. Nah, cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya dengan cara dibersihkan pakai air. Contohnya, kalau kamu mempunyai adik yang masih kecil, kok kamu ompoli sama adik kamu yang laki-laki itu, terus kamu nggak usah mencucinya, nggak usah kamu rendam terus kamu cuci, nggak usah seperti itu, dibersihkan aja. Tangan kamu masukkan air, setelah dibersihkan kepada tempat yang diompoli sama adik kamu. Sedangkan najis mutawassithah najis ya secara ainiyah dan hukmiyah, berarti dilihat langsung oleh mata kepala kita sendiri. Contohnya, kamu punya baju putih yang akan kamu buat sekolah itu di rumah kok kejatuhan kotoran bekas, terus itu ada nodanya lah, itu najis ainiyah. Hukumnya gimana? Ya harus dibersihkan nodanya itu najis mutawassithah. Baunya dihilangkan, nodanya dihilangkan, nah itu najis mutawassithah, harus disucikan seperti itu. Ya. Terus yang najis mughalladah, najis air lendir atau jilatan anjing. Itu jilatan anjing atau lendir air yang bentuknya dalam mulutnya anjing itu najis mughalladah. Najis yang paling berat sekali. Cara membersihkannya gimana? Disiram 7 kali siraman dengan cara satu kali siraman dicampur dengan air dengan debu.
Dicampur dengan debu 1 kali, yang 6 kali pertama dengan air bersih. Nah, itu cara membersihkan najis mughalladhah. Ya, itu najis itu berupa tohar atau bersuci berupa najis. Najis yang seperti itu biasa dialami oleh para manusia yang hidup berkomunikasi dengan orang lain atau dengan hewan lain, dengan makhluk lain. Itu najis mukhaffafah, mutawasil, dan mughalladhah. Sedangkan yang kita pelajari yang berikutnya adalah najis berupa hadas. Hadas itu apa hadas? Hadas dibagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Segala sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan ibadah itu hadas. Sesuatu yang kita ibadah itu hadas. Hadas kecil contohnya. Kalau kita sebab hadas kecil, contohnya 1, kita tidur, kita apalagi bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, itu hadas. Kalau hadas besar yang berhubungan suami istri atau bersetubuh, keluar mani, haid, melahirkan, dan nifas. Nah, itu semua hadas besar. Cara membersihkannya gimana? Kalau hadas kecil, kita bersihkan dengan cara wudhu atau dengan cara kita tayamum. Kalau tidak ada air, ya kita dengan tayamum. Tayamum hanya untuk 1 kali sholat. Ya, tidak boleh dilakukan untuk 2 kali sholat. Kalau sudah ada air, berarti tayamumnya dibatalkan, langsung ambil air. Jangan diteruskan sholatnya. Waktu pertengahan sholat duhur, kamu sudah dapat 1 rakaat, kok datang air, hujan. Batalkan sholatnya, kamu ngambil air wudhu. Itu gitu. Itu kalau hadas besar, cara membersihkannya dengan cara mandi besar. Dengan cara gimana? Dari ujung rambut sampai mata kaki harus teraliri air. Terus kalau kita nyemplung ke sungai atau ke bak mandi, apakah itu sudah syarat kita melakukan bersuci? Bukan seperti itu. Kita harus dialiri dulu. Dari kepala, dari ujung rambut sampai mata kaki dialiri. Setelah itu terserah kamu. Kalau kamu mau mandi di sungai, ya silakan langsung nyemplung, nggak masalah. Itu ada etika cara kita melakukan bersuci. Itu. Ya. Hadas besar. Ya. Bagaimana cara kita cara untuk toharo? Toharo dengan cara mandi wajib. Wudu, tayamum tadi. Niatnya gimana niatnya? Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Siapa yang sudah hafal? Coba dihafalkan niat wudu. Ayo dihafalkan niatnya wudu. Ada yang salah nggak? Coba. Siapa? Ya, Naila, bisa dilafalkan, diucapkan niatnya wudu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari
fardhon lillahi ta'ala. Siapa yang bisa? Coba diulangi. Gimana? Ya, nawaitul wudu'a. Ayo, siapa? Nawaitu berdoa berdahir hadasul askori berdoa. Ya, bagus. Yang lain. Selain Samuel. Nawaitu Ya, siapa? ada asgori lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li Nawaitul berdoa asqori adasil fardhon askori lillah. lillahi ta'ala. Itu niat wudu. Sekarang niat tayamum gimana? Niat tayamum. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Ayo, diulangi siapa? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Tapi kira nama Pak no ilu. Ya, siapa di antara kalian yang udah hafal? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Ya, siapa? Halo. Ya. Nah, itu niat sebelum melakukan ibadah ya. Nah, gimana niatnya kita mandi wajib. Siapa yang hafal? Niat mandi wajib. Niat mandi wajib itu bagi biasanya kalau zaman-zaman sekarang ini yang mendekat wanita yang haid. Haid itu menstruasi. Itu biasanya kalau anak wanita umur 9 tahun itu sudah mulai haid. Atau mayoritas itu umur 12 tahun. Tapi 9 tahun sudah mulai anak wanita haid. Kalau sudah haid berarti anak wanita itu sudah balik. Wajib melakukan ibadah atau perintah agama itu wajib dilakukan. Salah satunya adalah sholat. Yang penting itu sholat. Itu wajib. Jadi kalau sudah haid itu sudah harus dilakukan. Yang namanya wajib itu harus. Makanya hati-hati. Siapa yang anak wanita yang sudah haid, perhatikan. Perintah-perintah agama itu jangan sampai kamu tinggalkan. Ya. Caranya menghafal, caranya kemana? Niatnya itu. Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbar. Sudah penuh 5. Gimana? Foto ceklik. Coba. Siapa yang bisa melafalkan niat mandi wajib? Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Ya, itu semua niat yang akan kita lakukan, yang kita lakukan untuk bersuci atau toharoh.
Agama Islam memang memerintahkan seperti itu. Segala sesuatu harus kita lakukan dengan cara niat. Kamu mau makan harus punya niat. Niatnya apa? Itu kamu harus tahu sendiri. Kamu mau sekolah harus punya niat. Kamu mau belajar seperti ini harus punya niat. Niatnya seperti apa? Kamu kan punya niat masing-masing. Nah, kalau toharoh seperti itu, bersuci untuk apa? Dalam kehidupan itu Allah akan meridhoi manusia kalau manusia itu adalah suci. Suci segala sesuatu. Kalau kamu kok buang air kecil, ya cara-cara untuk bersuci banyak sekali cara supaya tidak netes lagi. Kamu jangan langsung keluar kalau buang air kecil. Kamu dehem 3 kali. Sebelum kamu bersuci, kamu bersihkan dengan air, kamu dehem 3 kali. 3 kali. Setelah itu kamu bersihkan dengan air. Lah, itu cara kita bersuci pada waktu buang air kecil. Itu gitu. Lah, alat bersuci itu ada berapa? Banyak alat bersuci. 1, air. Air untuk apa? Untuk mandi. Untuk wudu. 2, debu. Debu bersuci untuk apa? Kok pakai debu ya? Iya, pakai debu. Apa? Untuk apa? Berdebu itu? Wudu. Wudu tayamum. Air. Kalau debu bersuci untuk apa? Tayamum. Yang ketiga, alat bersuci berupa apa? Mandi wajib. Batu bersuci untuk apa? Membersihkan apa? Waktu kamu beol, buang air besar, tidak ada air, tidak ada tisu, kamu kok di hutan, adanya cuma batu, ya kamu pakai batu. Itu namanya istinja. Ya, ingat toh, waktu di SD sudah pernah toh ada pelajaran? Cara pakai batu. Contohnya apa? Waktu beol, kamu membersihkannya nggak ada air, nggak ada kertas, nggak ada apa-apa, pakai batu. Batu apa? Batu kota. Ya, batu kota. Ada batu kali. Yang bulat itu loh. Jangan berjempat. Kalau berjempat kulit kamu lecet semua. Yang bulat. Pertama kali di sebelah sini kamu kosetkan di dubur kamu. Sampingnya lagi kamu setkan, kamu pakai batu itu, kamu tempelkan di dubur kamu, kamu bersihkan. Itu nanti air yang di sekitar dubur kamu itu nanti akan terbersihkan dengan batu itu tadi. Itu batu, namanya istinja. Yang berikutnya kertas atau tisu. Kenapa pakai tisu? Tisu itu bisa menyerap air. Kalau kamu pernah bermalam di hotel yang berbintang atau di atas sana, di hotel bintang 5 atau bintang 6 itu, di sana kalau kamu membersihkan istinja itu, kamu tidak pakai air, pasti pakai tisu. Lah, itu pakainya tisu. Lah, itulah alat-alat untuk bersuci. Ya, ada berapa tadi alat bersuci? Coba disebutkan. Apa saja alat bersuci? 1A,
Air. Air. Dua. Tebu. Bu. Tebu. Tiga. Batu. Empat. Batu. Tisu. Tisu. Tisu atau kertas. Alat untuk bersuci. Nah, sekarang air itu ada macam-macam juga. Banyak kali air namanya. Satu, air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, air mustakmal. Apa air mustakmal? Air yang sudah dipakai. Air yang dimaksud dipakai itu apa? Misalnya, karena kekeringan, kamu wudhu pakai ember. Air itu kamu masukkan ember dulu. Terus kamu kumur-kumur di situ, kamu lah di bawahnya kamu itu supaya airnya jatuh itu tertampung di ember lagi, kamu kasih ember. Kamu manfaatkan lagi air yang sudah kamu pakai untuk wudhu, terus kamu buat wudhu lagi, itu enggak bisa. Namanya air mustakmal yang sudah dipakai. Yang dua, air apa? Yang ketiga, air mutanajis. Air yang kena najis. Meskipun najisnya itu enggak kelihatan, tapi baunya ampek. Baunya keping-keping itu tadi, itu namanya air najis. Contohnya, bak mandi kamu dialiri dari sumur. Lah sumur kamu sudah tercemar dengan air comberan, masuk ke situ airnya. Waktu kamu terjun ke atas ke bak mandi, baunya ini baunya apa? Ampak itu ya. Itu namanya air najis. Enggak boleh dipakai lagi. Itu makanya hati-hati. Air yang awalnya bening percampuran pakai debu jadi seperti agak coklat, itu najis. Air yang sudah berubah warnanya, sudah sudah berubah rasanya, sudah berubah baunya, itu namanya air muta najis. Hati-hati kamu di rumah, perhatikan bak mandi kamu. Atau kamu kok lebih baik ya mandi di sungai. Itu airnya meskipun di atas kok ada orang umbah-umbah atau orang bersihkan kerbau, airnya tetap suci karena air itu mengalir. Kalau bak mandi kamu kan tidak mengalir. Itu tadi seperti itu ya. Itu macam-macam air. Ada berapa tadi air? Macam-macam air ada berapa? Ada 4. Apa aja? Air mutlak. Mutlak. Dua. Air mustakmal. Tiga. Air mutanajis lah. Itu semua di antara toharoh yang wajib kita pelajari ya, wajib kita pelajari untuk pertemuan ke-6 ini, dan kita bisa mempelajari pada berikutnya lagi. Ada yang mau tanyakan sekarang? Tidak. Kan buka materinya. Nanti ada tugas tidak, Pak? Apa? Nanti ada tugas tidak, Pak? Ini nanti ada. Kamu yang penting itu bukan tugasnya. Tugas itu bisa dikerjakan sekarang, besok atau besoknya lagi. Yang penting kamu paham nggak? Tentang tohara itu paham nggak? Itu ya, saya maunya yang penting kamu memahami tentang tohara. Tohara penting bagi manusia, terutama manusia ya laki-laki atau perempuan. Yang diutamakan perempuannya dulu, karena
Pak, kok Enggak ada tidak ada suaranya? Memang kadang-kadang seperti ini. Ya, toharoh. Nah, sekarang ya, ada virus corona ini, kenapa kok diperintahkan kita adaptasi baru ya? Seperti cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, itu namanya toharoh juga. Kaitannya dengan COVID-19 ini. Ini adaptasi baru. Sebenarnya dulu zamannya Nabi Muhammad pernah ada seperti itu. Nabi Muhammad akan melakukan perjalanan ke Madinah. Di tengah-tengah itu ada namanya penyakit virus yang menular. Nabi Muhammad nggak jadi kok melakukan perjalanan ke Madinah. Padahal ke Madinah mau apa? Mau melaksanakan ibadah. Akhirnya balik lagi. Lah itulah. Makanya sekarang kita ada kaitannya dengan toharoh, bersuci. Setiap bersentuhan, salaman sama siapa, kamu bersentuhan kulit antara kamu dengan teman kamu, terus kamu cuci tangan, pakai sabun, itu namanya toharoh. Ya, paham ya itu ya tentang toharoh ya? Anak laki-laki, saya ingatkan, kalau kamu buang air kecil, diusahakan langsung kamu bersuci. Cewek. Biasanya anak laki-laki udah langsung lari blias gitu. Ya, hati-hati. Itu nanti kamu akan najis semua nantinya. Celana kamu, tubuh kamu, karena najis harus bersihkan. Jangan asal. Wah, cepet-cepetan langsung sebelum enggak. Nah, itu makanya kita utamakan toharoh. Allah akan menerima umatnya Nabi Muhammad kalau dia suci. Kalau orang itu suci. Suci dari apa? Semuanya suci. Itu ya. Ya, sekarang saya absen dulu. Teman-teman kamu saya absen. Nah, yang belum masuk cepat masuk. Baru 117. Yang lain mana yang lain? Saya dikeluarkan dari rapat, Pak. Keluarkan dari rapat lah, kenapa? Nggak tahu. Lah yang keluarkan silakan. Juga Pak dikeluarkan. Yang keluarkan siapa? Saya tidak Keluarga. Pak. Dikeluarin, Pak. Saya juga, Pak, tiga Gitu. kali. Jangan usil. Temanmu juga. Saya juga, Pak. Yang sering mengeluarkan siapa? Yang sering-sering tuh? Siapa? Juga, Pak, dikeluarkan, Pak. Jangan takut nyebutkan siapa yang sering mengeluarkan. Saya dikeluarkan 2 kali, Pak. Makanya. Saya 1 kali. Udah ya. Solusinya kalau udah masuk, jangan kamu keluar masuk. Yang pasti, Pak. Udah ini saya absen. 17 anak saya absen. 117. Udah ya. Udah sekarang bisa keluar. Mungkin pelajaran sampai sini. Nanti akan saya kasih tugas. Kamu kirim di tim ya. Nggih. Ya. Nggih. Pertemuan yang kedua untuk toharoh, coba kamu harus mempersiapkan diri kamu, belajar dulu, nanti tanyakan. Kita sharing aja di sini. Pak, tidak ada tugas, Pak. Iya, nih saya buatkan tugas. Itu ya. Ya, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini.
Ya, dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tugasnya apa, Pak? Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Sholli. Boleh. Bapak. Assalamualaikum. Wih, metu kabeh.